Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, jumpa kembali di channel Wong Tani Begiku. Untuk pekan kali ini saya akan mencoba menganalisa ya tentang pertanian ketela pohon atau umumnya disebut singkong. Di daerah saya karena airnya itu tidak ada hujan, sehingga banyak sekali petani yang menanam ketela. Sebelah sana, sebelah sini baru tanam sekitar 3 bulanan. Kemudian kalau yang ini sudah berumur sekitar 7 bulanan. 7 bulanan paling tidak tingginya rata-rata 1,5 sampai 2 meter ya teman-teman. Kita akan bahas bersama untuk ketela pohon ini atau singkong. Rata-rata dibuat untuk olahan makanan ya, terutama untuk pembuatan tepung tapioka. Kalau yang di sini ini varietas pulen. Ini enak untuk digoreng ataupun direbus, dan juga sari patinya itu banyak teman-teman. Karena dulu yang memperkenalkan adalah mantan Bupati Banyumas, Bapak Marjoko, sehingga ini umum disebut singkong Marjoko teman-teman. Kita coba untuk mengulasnya ya teman-teman. Ini adalah luas sekitar 3.500 meter. Untuk jarak tanam pada umumnya 1 meteran ya. Jadi 1 meter itu jarak antar tanaman. Tetapi di sini banyak petani yang membuat 1 meter kali 0,9. Jadi diharapkan lebih banyak populasinya ya teman-teman. Kemudian untuk pola perawatannya seperti apa sih? Kita bahas satu persatu. Untuk perawatannya, untuk pertama itu pengolahan lahan. Jadi usahakan dibajak atau dicangkul dengan kedalaman paling tidak 30 sampai 40 cm teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini kemarin sudah dipanen. Ini sudah dibajak 3 hari yang lalu. Nunggu dingin baru akan ditanamin. Kemudian untuk ongkos cangkulnya itu per 3.500 meter itu berapa? Pada umumnya di tempat saya kisaran sekitar 2 juta sampai 2.500.000. Itu bisa borongan 1-2 orang ataupun harian. Hitungannya sama, habisnya sekitar 2 jutaan. Setelah dicangkul kemudian dibuat parit-parit supaya air tidak menggenang. Seminggu kemudian baru ditanam. Setelah ditanam, petani itu sangat santai teman-teman, karena tidak ada perawatan khusus. Paling setelah berumur 2 bulanan, 1,5 sampai 2 bulan, kalau si tanaman ini sudah berdaun 4 ya, minimal berdaun 4, itu dilakukan pemupukan dengan cara menaburkan, atau banyak juga yang ditugal, menaburkan di sekitaran pohon, sekitar jarak 15 sampai 20 cm dari pohon. Ada yang ditugal, ada yang ditabur. Pupuknya rata-rata memakai urea, ada juga yang Ponska. Kemudian setelah dipupuk, dilakukan penyiangan. Untuk penyiangan pada umumnya menghabiskan biaya separuh ya teman-teman, separuh dari pencangkulan, paling tidak 1 juta. Kemudian setelah itu dibiarkan kembali, nunggu sampai umur sekitar 6 sampai 7 bulan. Dilakukan pemupukan kedua dengan dosis yang sama, paling tidak sekitar 5 sampai 10 gram per tanaman. Untuk luas 3.500 meter, ini populasi pada umumnya sekitar 3.000 sampai 3.500 pohon. Dengan harapan ditarik rata-rata per pohon itu menghasilkan 2,5 sampai 3 kilo
ketela ya teman-teman. Jadi nanti coba akan kita hitung. Untuk sewanya di sini untuk 3.500 meter itu sewa 3.300.000. Coba kita hitung bersama ya. Untuk sewa 3.300.000 ditambah biaya cangkul, bajak dan penyiangan paling tidak 3 juta, jadi 6.300.000. Kemudian untuk pupuk ini menghabiskan kurang lebih 4 kantong 2 kali pemupukan. 4 kantong kali 125 yang subsidi sehingga 500 ditambah 6.300.000 ya tadi, sehingga menghasilkan 6.800.000. Itu untuk biaya operasional dan sewa. Dan untuk masa panen pada umumnya di sini dipanen di kisaran umur 9 sampai 12 bulan. Jadi persis untuk masa sewa teman-teman. 1 tahunan kurang. Kalau diambil 11 bulan, yang 1 bulan itu untuk persiapan, itu rata-rata sudah dipanen. Kalau populasi kita bikin 3.000 tanaman kali 2,5 kilo, maka akan menghasilkan sekitar 7,5 ton ya teman-teman. Ketika pengolahan baik itu bisa menghasilkan lebih dari 10 ton. Untuk saat ini harga masih lumayan bagus per kilo itu, kalau di tempatnya kurang lebih sekitar 1.800 sampai 2.000. Kalau kita bikin 2.000 saja kali 7,5 ton itu sudah menghasilkan 15 juta. 15 juta dikurangi biaya tadi 6.800.000 plus lain-lain kita bulatkan saja menjadi 7 juta ya teman-teman. Maka akan ketemu 15 juta dikurangi 7 juta sama dengan 8 juta per masa tanam atau per tahun. 8 juta dibagi 12 bulan ketemunya sekitar 600-700 ribuan kalau kita bikin per bulan. Itulah teman-teman, rata-rata di sini petani sebagai investasi, sehingga ketika punya kebutuhan yang agak besar mereka tidak kesulitan mencari pandangan sumber dana. Untuk tanaman singkong sendiri tidak banyak hamanya, yang penting pengolahan lahan, kuncinya di pengolahan lahan bagus, kemudian perawatan itu gulma jangan dibiarkan, dan pupuk juga jangan sampai telat, maka hasilnya akan sangat bagus. Oke teman-teman, demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.